Hai guys, balik lagi. Welcome back to my channel bareng gua Reiner Kurniawan. Kali ini di konten Poti yang udah cukup lama gak di take videonya. Nah, kali ini it's gonna be fun karena gua akan ngobrol bareng partner gua dan juga temen di komunitas properti nih. Jadi langsung aja kita ngobrol langsung bareng ada siapa di sini? Hai, Hai, Nah, jadi ada dua orang di sini. Yang pertama ada Coach kenalin Steven. ya gua Steven. gua Anthony. Kita dari SOA Group namanya. Nah, jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol tentang gimana tentang ngebangun rumah gitu ya, Kak ya? Iya. Kurang lebih. Nah, jadi tadi udah disinggung juga namanya tuh SOA, ya Kak ya? Iya. Boleh diceritain nggak sih kok sebenarnya SOA tuh apa gitu dan sejarahnya gimana gitu? SOA ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya SOA itu kalau boleh dibilang berdirinya belum lama. Oke. Ya, kita tuh itu tuh dari nama-nama kita sebetulnya pendirinya. S dari Steven, O dari Octavianus, Iya. A-nya dari Anthony. Dari Anthony, Ya, di iya. mana-mana itu kita gabungan dari arsitek dan juga sipil. Jadi Oke. perusahaan kita itu menghandle arsitektur dan juga sipil, ngebangun rumah, renovasi dan sebagainya. Ya. Seperti itu sih Ya, kurang lebih. ya, ya. Kalau perusahaan SOS ini kan baru, tapi kita yang perusahaan si arsitek itu yang masing-masing dan juga sipilnya sih emang udah cukup lama sih. Gitu. Ya, Jadi kita gabungan perusahaan sih. Gabungan Jadi grup perusahaan. namanya. Iya, iya, iya. Jadi intinya si SOE ini company ya yang bidangnya adalah kalau gampangnya adalah ngebangun rumah gitu ya. bisa Ya, betul. Mungkin renovasi juga kali ya. Ya, sampai interior juga ada. Oke, oke. Nah, jadi sebenarnya yang ada beberapa poin sih yang karena kan saya juga di bidang properti. Tentunya misalnya contoh gini, kita kan kalau di Rewide suka jual kafling. Ya. Ya. Nah kan sebenarnya ada juga jual rumah. Memang yang terjadi di lapangan, customer tuh suka nanyanya gini. Ini dilema juga mungkinnya buat customer. Ada yang bilang tuh gini, daripada beli tanah, susah ngebangun lagi, lebih baik mending beli jadi rumah. Nah kira-kira tanggapannya gimana nih kok? Apakah memang benar seribet itu ngebangun rumah tuh dari nol misalnya? Atau enggak juga sebenarnya? Gimana tuh? Ngomongin soal customer itu kan beda-beda ya. Customer ada yang kata kasar ngomong nggak mau pusing. Iya. Gua udah ngebet pengen cepet-cepet pindah ya, gue Iya. cari aja rumah. Kadang kan rumah kalau yang sederhana kan layoutnya gitu-gitu aja, gitu kan. Tapi ada juga customer yang mungkin gue pengen customize, gue pengen begini itu biasa mungkin yang lebih ada pengen middle high mungkin ya. Jadi dia pengen ada apa dia lebih suka membangun. Prosesnya emang cukup lama membangun itu dan juga cukup banyak tantangan juga kalau dalam membangun rumah gitu loh. Nah, jadi tapi ya itu kita hadir di sini tuh buat itu, buat menjembatani itu customer yang kalau yang udah pengen langsung rumah jadi ya udah, tapi kalau yang bangun mau customize mau apapun itu, yuk bareng-bareng sama kita ngobrol seperti apa. Yang tadinya susah akan kita buat mudah gitu Ya. lah ceritanya. Sebenarnya kan kalau kita ngebangun rumah, Ya. kenapa orang mau ngebangun rumah balik ke fungsi ya? Jadi intinya di sini kita build a home, not a house. Oh. Ya. Ya, Jadi kalau bisa jadi rumah, bisa jadi house. Bisa jadi home, bisa jadi house. Ya, terus gimana Pak? Jadi kalau intinya kebutuhan kita lebih banyak di luar nggak akan jadi home. Oke. Betul nggak? Ya. Itu bakalan jadi sebuah contoh. Kita senang olahraga, senang nge-gym dan nggak bisa di rumah, atau contoh senang nonton home theater. Ini kan lagi zamannya COVID ya. Ya. Senang nonton harus di luar segala macam. Akhirnya semua aktivitas ada di luar itu bukan jadi home kan buat beberapa orang. Ya cuma jadi house aja. Gue pulang untuk tidur. Ya. Nah ketika yang diperluin contoh ya beberapa mungkin orang di Jakarta yang kerjanya dari pagi sampai subuh, pulang cuman buat mandi bahkan, jangankan tidur, mandi doang ya silahkan beli rumah jadi gitu, toh juga cuman buat ya anggap malah apartemen malah. Nah makanya kenapa di Jakarta laku banget apartemen. Oke. Iya, orang cuman perlu buat pulang, gue cuman buat tidur, udah. Ya. Nah, tapi beda lagi.
apalagi dengan market Bandung ya. Bandung itu beberapa orang kan lebih senang, banyak yang wira swasta ya. Jadi kan banyak yang bisa dikerjain di rumah juga. Mereka butuh beberapa hal yang ada di rumah, ya itu yang kita jembatani untuk menjadikan itu sebagai home. Oke. Ya jadi intinya memang pasti kan ada plus minusnya ya. Kalau misalnya kita ngebangun kan memang sesuai selera kita, segala macamnya kita bisa aturnya sesuai tadi fungsi. Misalnya kalau kita mau di dalam home kita bagaimana gitu kan ya. Nah sebenarnya gue pribadi juga sebenarnya pengen ngebangun sendiri ya, kan punya idealis sendiri. Tapi yang tadi sih kadang kan kita orang awam tuh nggak ngerti nih sebenarnya tantangannya gimana ya, maksudnya untuk seperti orang-orang kayak gue nih misal yang nggak terlalu ngerti cara ngebangun rumah itu dari nol sampai jadi, tentu dengan challenge-nya juga ya, maksudnya misalnya waktunya apakah bisa jadi mundur, kemudian biayanya apa jadi bengkak. Nah itu sebenarnya gimana ya dari kalian gitu yang udah lebih ini challenge seperti itu tuh gimana? Challenge ya. Iya maksudnya challenge juga dalam ngebangun rumah gitu. Yang paling sering apa ya, kayaknya challenge-nya biaya bengkak kali ya, atau apa tuh yang challenge yang menurut lu? Kalau sebenarnya gini, kalau kita beli rumah udah jadi, besok pindahan bisa. Iya, sedangkan kalau bangun rumah nggak bisa. Pindah di tanah itu jadinya, bukan pindah di rumah. Nah, satu waktu sih yang paling banyak banget dari orang itu. Waktu. Berarti challenge waktu. Challenge waktu. Orang nggak mau sabar nunggu gitu? Iya, orang nggak mau sabar nunggu. Kadang. Dan bangun rumah nggak bisa simsalabim kayak sangkur yang tendang perahu. Jadi gitu. Ini kan perlu proses. Ya, dari semenan kering aja itu perlu proses. Dan mau bangun rumah yang bagus perlu proses. Nggak bisa, mau instan bisa, cuman ya apapun yang instan pilihannya cuma dua, satu mahal, dua yang nggak terlalu bagus hasilnya. Jadi ya rata-rata di situ. Dan kita bangun rumah kan kalau untuk Indonesia ini masih alam ya. Contoh sekarang lagi musim hujan gini, bakal keganggu kan, nggak mungkin bisa lebih cepat dibandingin. Kalau kering kan lebih gampang ya. Kita semen kena hujan nggak bagus. Itu sih. Nah jadi misalnya sebenarnya kan kadang ya kalau dari segi kontraktor kan kita suka meeting dulu kan pasti ya. Nah pas meeting, misal kontraktor ngomong kurang lebih 8 bulan misal. Itu sebetulnya pasti 8 bulan atau kita akan maksudnya jadi meleset. Karena memang ini ya yang terjadi, saya juga nggak tahu nih menanggapinya karena banyak banget. Ya nggak banyak banget, gue so tau aja ya. Maksudnya banyak juga yang kabur. Ya beberapa betul. Nah jadi si dia tuh kayak ngeborong, gue nggak ngerti lah. Terus ngeborong, tau-tau tuh nggak beres, terus tau kabur. Nah gimana tuh menanggapi fenomena itu supaya misalnya ada orang-orang awam di sana yang nggak ngerti, nggak jadi trauma gitu dalam ngebangun rumah sendiri. Nomor satu sih kalau masalah seperti itu ya lu harus lihat kredibilitas si perusahaan itulah, jelas. Ya, lu jangan sembarang ini murah apa bisa cepet segala macam, nggak bisa. Kalau dalam membangun itu faktornya betul yang dari Antoni bilang, dari luarnya itu banyak gitu kan. Jadi yang wajar aja gitu loh, dengan biaya wajar, kredibilitas perusahaan udah cukup terjaga yaitu untuk orang awam sih pertama kali lihatnya di situ. Baru kita lihat masuk lagi lebih detail lagi gimana cara kinerjanya seperti apa, kecocokan dari maunya si customer dan lain-lain seperti apa sih. Mungkin begitu kali ya. Iya. Kita bicara oknum ya itu ya. Oknum. Di setiap yang pasti bukan SOA kan. Betul sekali. Di setiap usaha pasti ada ya oknum-oknum seperti itu ya. Jadi nggak cuma kontraktor, tapi ya kemarin ini kebetulan lagi ada beberapa artis kan kena ya. Iya benar. Iya betul. Ada beberapa yang dia bisa dikatakan mereka ngilang gitu. Di YouTuber itu banyak banget tuh kemarin. Gua sering nonton kayak gituan. Betul sih, kan ini tuh trust juga ya. Nah, buat kita itu ngejaga trust itu yang penting. Intinya sekalinya jelek, udah nggak akan bisa kemana-mana lagi. Jadi itu banget yang kita jaga untuk kita SOA sih. Tadi pertanyaannya satunya lagi apa?
pertanyaan satu lagi, kalau misalnya yang tadi ya udah meeting, maksudnya kan pasti semua tuh udah diukur. Tapi kan Oh iya, maksudnya waktu ya? begini, kalau gue mikirnya misalnya gue ngebangun nih, dia ngomong 8 bulan, Ya. tahu-tahu molor. Dia ngomong harganya segini, terus misalnya dari kita nggak ada perubahan, tapi kok tahu-tahu membengkak. Nah yang seperti itu sebenarnya apa bisa dikontrol atau memang kita harus spare lagi budget atau gimana gitu? Selama kita kalau di SOA, selama itu ngikutin gambar yang dari awal udah disepakatin, nggak berubah. Contoh, orang itu lebih sering ketika rumahnya udah jadi merasa ini kurang ya, itu kurang Oke, ya. itu- Jangankan orang lain, Ya. partner saya ini aja gitu lagi bangun Oh, rumahnya. Jadi Ya. ngerasa bedanya cuman dikit. Oke. Karena bangun rumah itu kan kita bicaranya ratusan juta ya, miliaran bahkan. Ngelihat uang senilai ratusan ribu berasa jadi kecil, betul. Karena nah itu yang orang serasa beli kloset aslinya dari 2 juta, 3 juta, ini kayaknya jauh lebih bagus ya, mereknya lebih bagus. Yeah. Padahal itu kalau kita persenin setengahnya loh itu, Oke. naik setengahnya. Yeah. Dan orang sering karena kesannya kecil tapi banyak ya jadinya. Yeah. Bengkak. Cuman kita sebisa mungkin kalau dari gini, kita di SOA selalu menyimpan klien dari awal butuhnya dia apa. Oke. Kalau dia butuhnya cuma sampai sini, kita bakalan anjurin mereka untuk tetap ngikutin aja buat apa juga. Karena kita dari awal udah ngikutin fungsinya mereka untuk home itu apa gitu. Iya. Jadi kalau ya kecuali mereka udah maksa pengen yang di situ ya kita nggak bisa ngomong ya. Iya. Tapi kalau dari awal tetap ngikutin, kita berani jamin nggak akan bengkak. Oke. Mm-mm. Jaminan Untuk dari SOA ya? Jaminan Iya. dari SOA. Oke. Untuk waktu juga kita nggak pernah ngomong 8 bulan. Itu selalu kita hindarin. Maksudnya kita selalu Kenapa ngomong tuh? dimundurin. Oke. Karena lebih baik buat kita jadi duluan dibandingin klien nanti yang ngejar kita. Iya, bagus sih benar. Iya. Iya. Oke. Nah, coba saya pengen tahu nih. Misal ya, saya mau ngebangun. Berarti langkah-langkahnya gimana sih? Dari nol sampai rumah jadi gitu. Kurang lebih gimana tuh? Tahapan-tahapannya kok. Mungkin Gampang. panjang ya. Itu cuma kalau tahapan lu sih gampang. Oh, gimana? Datang ke SOA. Siapin duit. Siapin duit datang ke kita. Itu dua langkah doang. Oh, Beres. siap. Nah, gimana nih kalau Enggak. secara teknis gimana berarti? Maksudnya apakah seribet yang dipikirin orang gitu? Nah itu cuma 2 step tadi. Ya, betul. Siapin duit datang ke kita. Betul. Udah nggak ribet kan? Betul. Dari kita itu dimulai dari start awal. Jadi orang itu paling males adalah ngurus IMB. Oke. Iya. Jadi biasanya itu kan panjang urusannya lumayan. Kita udah menjembatani itu juga. Jadi datang bener. Yang partner saya bilang tinggal datang ke kita semuanya beres. Oke, jadi IMB Just Information itu adalah izin mendirikan bangunan, Bangunan, dan itu betul. wajib kan sebenarnya? Wajib. Wajib. Oke. Nah, itu gimana tuh? Apa ada biaya atau Ada Oke, pasti ada. oke. Nah, Nah, jadi yang paling pertama kita kan datang ya, pasti. Terus kita ngobrol dulu kali ya. Nah, sering nggak sih terjadi ya waktu ngobrol? Kan pasti yang namanya mungkin arsitek kita bicara ini, gue so tau lagi nih. Mungkin kalau arsitek tuh punya idealis sendiri kan. Maksudnya dia punya gaya stylenya sendiri. Tetapi gue juga punya idealis lain gitu. Nah, itu sering bentrok nggak? Terus gimana menanganinya kalau begitu? Maksudnya kan kadang misal si arsitek bilang kayaknya kalau gitu jelek gitu. Tapi menurut si yang mau bangun kan ya gue yang mau bangun, gimana gue dong kalau misalnya menurut gue Betul. gini gue maunya gitu. Nah gitu gimana tuh, tapi pas jadi tau jelek lagi misalnya. Berarti kan salah yang ngebangun bisa Mari, ngebangun silakan Bapak. salah yang ini gimana tuh? Ya itu sih emang challenge yang paling besar dari gambar atau desain itu di situ, menjembatani fungsi dengan art ya, kalau Ya, kita bisa betul. bilang ya. Itu mah sering sekali. Nah, Oke. Tapi selama ini sih yang kita itu ujung-ujungnya sih selalu kena sih. Ada Ada jembatannya. chemistry-nya ya pasti. Ada ya. pastilah. Nggak Oke. pernah ada yang sampai gimana sampai bener-bener ngekeh banget gitu. Ini maunya begini, ini maunya begitu. Sampai selama ini sih nggak pernah ada. Selalu pasti ketemu benang merahnya sih gitu loh dari kitanya gitu. Tapi ya balik lagi sih, kita lihat aja lah nanti kalau sampai ada yang seperti itu kita juga akan gimana untuk menghandle-nya kan belum tahu juga gitu ya. Karena Kalau belum yang pernah sampai juga ada yang ya.
gimana Iya. banget kan kadang kalau dari kita kan ini lu misalkan ada apa ya? Ya lu WC di dalam kamar mandi, WC di dalam kamar mandi, kamar mandi Ya, di memang dalam, iya ya. misalkan di kamar gitu maunya kamar Kamarnya di mandinya dalam. nggak mau ada pintu, nggak mau ada apa gitu. Ya gua gimana ya, bingung juga kok Iya, kayak iya, begitu iya, kan, iya, iya, iya. atau gimana kayak Nah, gitu-gitu. tapi kan bingung, dari awal ya. kita udah bilang dulu. Yang kita cari tahu adalah fungsinya dulu buat orang itu. Ketika udah tahu apa yang dia mau, biasanya sih nggak akan terlalu jauh. Jadi ketika gambar kita sketch udah keluar, kasih ke klien pun, oh ya udah ini memang apa yang gua perlu. Iya. Iya. Oke. Ya berarti memang yang paling penting itu adalah konsultannya ya. Betul. Maksudnya Iya. di awal tuh yang harus tuh pendekatannya ngobrolnya dulu. Betul. Gali dia yang dia mau apa supaya nggak melenceng ya Iya. kan. Itulah ya maksudnya yang profesional harusnya begitu berarti Betul. kan ya. Oke. Betul. Nah berarti setelah ngobrol, setelah itu yang dilakukan adalah berarti sebenarnya bisa nggak sih gini langsung kayak ngebangun sekarang tuh ini yang saya dengar ya. Katanya misalnya semeter ya sebutlah misalnya berapa 6 juta gitu ya. Itu tuh jadi maksudnya gimana? Maksudnya Kebutuhan tiap orang kan beda ya. oke. Kalau dibilang itu pertanyaannya selalu datang ke kita. Sekarang ngebangun berapa? Itu selalu Iya. ada tuh biasanya dan orang Oke. nanya kayak gitu, bangun per meter berapa? Kita nggak bisa jawab secara exact dia berapa. Kalau dia maunya kayak kastil ya nggak akan bisa jadi 6 juta per meter. Iya. Heeh. Tapi kalau dia maksudnya rumah biasa-biasa banget ya 6 juta pun juga udah termasuk mahal. Oke. Termasuk mahal ya. Ya bukan termasuk mahal. Maksudnya contoh kita cuma bikin rumah satu lantai terus di kampung mana gitu ya itu termasuk mahal. Iya, iya, iya. Iya. Jadi itu tergantung kebutuhan tiap orang, tergantung daerah juga, tergantung maunya dia seperti apa. Jadi kalau disamaratain kayak gitu bakal susah sih. Makanya kita ngomongnya start from biasanya. Iya. Start from. Oke, start from. Ya, mulai dari segini kurang lebih gitu loh. Jadi kalau ya mau tadinya mau bikin castle ya sorry nggak bisa di startnya, Iya. di endnya kan. Nah, jadi start from-nya berapa nih untuk SOA kok? Oh kita sih start from-nya bisa mau di bawah 4 juta pun bisa. Ya, Oh. betul. Start from Itu berarti murah ya? Bisa. Ya murah. Ya, murah. ya. Tapi kan kualitas maksudnya bukan Kuali- berarti rumah asal kan? Betul. Enggak. Jadi gini, standar kita itu kita ada konsultan struktur dan selalu pakai itu. Jadi Maksudnya gimana tuh? Ya kalau kita kan kita utamanya tuh kan untuk safety-nya satu rumah Iya. tuh minimal kan ada struktur harus yang Iya, baik dan gambar seperti struktur, itu. ya. Dan kita tuh biarpun kita ngerti struktur apa, tapi kita tetap pakai profesional. Itu Iya. sih nomor satu yang akan perlu untuk dalam pembangunan. Tapi kalau misalkan satu lantai aja ya mungkin atau yang sederhana banget ya mungkin emang nggak perlu sih gitu loh, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bilang jelek nggak mungkin. Nggak mungkin, Kita karena semua kita pakai profesional. standar Oke. kita udah ada untuk di situ. Jadi sampai runtuh mah enggak lah. Mau jadi bahasa Sunda gua. Hah? Ngomongnya jadi bahasa Ya, ya, Sunda. ya, ya. Ya, berarti intinya tapi luar biasa sih ya. Maksudnya kan karena saya di properti juga tahu kan. Maksudnya kalau rumah baru yang dijual udah pasti nggak segitu ngitungnya kan. Iya. Nah, betul. mungkin saya nggak tahu sih kualitas itu standar betul. mungkin ya. Betul. Standar yang kita bangun untuk kita ada bikin beberapa rumah contohnya bisa dibilang itu pun kita tetap standar kita, minimum standar kita itu harus itu. Jadi ketika ada gempa segala macam kita berani jamin nggak akan runtuh. Mengadu tuh. Tapi retak lah ya, retak mah ada ya. Sebisa mungkin nggak. Kecuali Ya, kalau ya, ya. gempanya udah di atas Tsunami. 10. Kalau tsunami mungkin ya nggak. udah. Iya, 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 iya. Nah, menarik sih ya berarti ya. Jadi intinya mungkin dalam ngebangun rumah mungkin bisa dibilang intinya sih nggak ribet-ribet amat juga ya. Yang paling penting kan menemukan apa ya namanya semuanya tuh. Uang lagi katanya dicari. Iya, iya. Maksudnya Enggak, menemukan semuanya tuh harus yang trust kan ya. Benar Iya, sih. betul. Maksudnya dari gambarnya. Mungkin kalau gambar mah ya udah kali ya. Tapi maksudnya dari proses Gambar- ngebangun juga ya. Oh, gambar juga ngaruh ya. Gambar juga ngaruh Ngaruh. karena Oke. beberapa kali saya dapat konsumen dia udah punya gambar Hmm.
dari temen anaknya, contoh kayak gitu. Ketika dilihat ya itu impossible dibangun. Mungkin kalau tadi dibilang idealis arsitek itu bisa nego. Yang nggak bisa dinego adalah idealis sipil. Karena maksudnya gimana tuh? ilmu sipil itu exact. Ya. Beda, ilmu arsitek itu masih ada artnya, ilmu sipil nggak ada artnya itu pasti matematika. Jadi ada hitungannya yang itu contoh kalau kita mau ngebangun rumah 100 meter gitu tapi nggak mau ada lantai bawahnya, nggak mau ada tiang ya kan itu impossible ya. Itu contoh seperti itu sih. Jadi sesuatu yang mungkin kalau di arsitek ya gambar arsitek kan gambar ya itu bisa, tapi secara lapangan itu nggak mungkin itu bisa terjadi sih. Oke. Mungkin pertanyaan menarik juga. Jadi gimana nih kira-kira cara kalian ngebangun trust untuk customer yang mungkin misal belum terlalu kenal lah. SOA kan kalau saya kan tahu, jadi kan udah pasti terbaik lah SOA ya. Tapi maksudnya kalau yang belum nih gimana nih ngebangun trust itu gitu, bahwa karena gini sih, saya pernah ini kejadian nyata ya dari teman saya. Dia bilang gini, si kantor kontraktornya itu di pusat kota, pinggir jalan, maksudnya lokasinya kantornya main road lah. Nggak taunya ngebangunnya tuh nggak salah-salah menurut dia ya. Terus dia kayak videoin gitu, masukin story, itu jadi viral gara-gara apa yang maksud temboknya lah di ini roboh dan segala macam. Nah mungkin kan berarti maksudnya dalam hal itu saya nggak tahu ya dan saya juga nggak akan nyebut ya si kontraktor itu gimana. Tetapi kalau dari sudut pandang saya kan dia aja yang punya begitu sampai bisa terjadi seperti itu. Saya nggak tahu ya apakah kejadian di lapangannya dia lupa atau nggak ngontrolnya atau gimana gitu. Nah jadi gimana nih cara kalian ngebangun trust untuk customer baru atau gimana kalian menjangkau juga customer yang lain gitu? Kalau membangun trust ya itu kan lihat dari proses. Nah kalau yang baru nggak akan bisa lihat karena kita belum berproses, betul kan? Kita cuma bisa kasih lihat portofolio kita sebelum-sebelumnya gitu. Dan kemudian orang juga bisa tahulah ngobrol-ngobrol kita tuh seperti apa dari informasi-informasi seperti itu. Dan yang paling penting pula kita berpartner dengan Ray White. Itu loh. Luar biasa. Nah, ini bisa lihat langsung Jadi trustnya Ray White-nya harga ini ya. Jadi trustnya di-gain sama Ray White. Oke. Karena Ray White kan udah sangat terpercaya. Terpercaya sekali dong, betul. Iya, Ratusan betul. tahun. Nah, kita juga thank you banget Ray White udah percaya ke kita untuk menjadi partner dalam membangun. Betul. Nah, ini just information kantor kita aja. Kita baru buka grand opening di Ray White Prioritas Kota Baru Parahyangan itu di handle sama SOA ya. Betul. Nah itu bisa ceritain nggak tuh sedikit gimana tuh awal mulanya sampai akhirnya beres di Rewat Prioritas itu? Awal mulanya Itu bisa. Ya jadi maksudnya kan itu memang kilat ya waktu itu kan kilat sekali itu. Kilat. Sebulan Tapi kan bukan berarti kilat nggak bagus. Betul. Bisa dilihat itu bisa dilihat. Betul, Yeah. betul kan saya sendiri ya tadi. Iya. Ya. Seperti itu. Iya, kayak gitu aja sih. Itu sih kita sebenarnya prosesnya biasa aja, cuman ya kita perbanyak aja semua sumber daya karena kan dibutuhkannya mau grand opening agak cepet ya kita pokoknya melakukan apapun untuk akomodasikan itu gitu. Ya betul. Jadi memang tetap ya track record, portofolio itu penting. Betul. Penting. Penting apalagi Jadi partner. Ya jelas ya. Nah jadi sekarang lagi ngerjain apa nih kok? Yang lagi dikerjain. Kemudian challenge-nya ada apa lagi nih? Mungkin Kita biasa ngerjain orang kali ya. Ya jangan dong. Oh jangan ya. Jangan. Lagi ngerjain apa nih kok? Tapi sebenarnya ada expertnya nggak sih? Maksudnya, gue mah expertnya di gudang. Betul, bangun ada. gudang. Kita ada orang masing-masing. Oh gitu. Ya. Berarti SOA ini expertnya di mana nih? Selain di ngerjain orang tadi ya. Expertnya kalau kita sih boleh dibilang sih rumah tinggal sih. Oke, rumah tinggal. Rumah tinggal gitu. Biarpun kita ya kerjain gudang, Gedung itu juga bisa sih. Tapi expert, kenapa ya seneng kalau kerjain rumah tinggal tuh? Oke. Karena kita kan kliennya nambah ilmu banget ke kitanya. Kalau Ya. kadang nih orang mau bangun ruko, Ya. ya biasa biasa Ya, aja bakal gitu gitu kan. aja. Kotak-kotak Ya. gitu udah ada WC satu. Ah. Tapi kalau rumah tinggal tuh, waduh,
seneng gua gitu. Wah, Oke. pengen gini, nambah ilmunya Ya. asik banget lah gitu kurang lebih. Jadi lebih di rumah tinggal ya. Betul. Berarti sekarang lagi ngerjain project ada berapa berarti kok sekarang yang lagi berjalan? Sekarang 10 lah ya. Wow. Bagus ya. Dalam Biasa. rumah ya itu. Rumah. Iya. Ya, maksudnya rumah. Kalau gambar rumah segala macam Gambar-gambar yang mau proses itu lebih sih. lebih sih. Oke. Ya. Berarti luar biasa SOA ya. Sudah luar biasa lah gitu ya. Thank you. Karena kan berpartner dengan Rewai. Iya. Betul sekali. Jadi intinya beli tanahnya di Rewai, Heeh. ngebangunnya di SOA, betul. gitu ya. Jadi semuanya terselesaikan. Tapi Betul. kalau misal ngerenov gitu juga Bisa. Bisa. tapi Sangat itu bisa maksud gini, sekali. kalau ngerenov gitu apa jauh lebih kan gini ya. Misal kalau ada orang yang ya udah beli kafling aja, bangun bener-bener dari nol. Tapi ada juga fenomena yang gue beli rumah tapi hitung tanah, jadi rumahnya tuh udah jelek, yang udah ya memang mungkin dirobohin atau gimana, itu lebih sulit kayak gitu, yang maksudnya ngerenov. Jadi ibaratnya udah ada rumahnya sebenarnya tapi kita robohin, atau ngebangun dari nol. Balik Secara biaya juga misalnya gitu. Oke. Balik ke fungsi ya, kalau itu rumah dari awal dia beli dari developer gitu ya. Dan itu rumah standar developer yang tadi dibilang cuman kamar 2, WC 1. Terus dia pengen jadi lebih gede, pengen ada home theater, pengen ada tempat gym, pengen bisa olahraga, Yeah. pengen ada studio foto, pengen ada tempat Nah, podcast. benar ya. Itu ya bakal jadi lebih mahal banget karena dari awal nggak didesain seperti itu. Itu didesain untuk rumah yang fungsinya pulang untuk makan, mandi, tidur, berangkat lagi. Contoh kayak gitu. Terus dirubah jadi gitu udah pasti jauh lebih mahal karena rata-rata rumah yang kita beli jadi itu belum tentu strukturnya udah ya, mendukung. mendukungin untuk Ya. mereka naikin lantai. Kalau ujung-ujungnya nanti harus kita gedein lagi struktur, disuntik lagi, pasti jauh lebih mahal. Oke. Jadi kalau memang beli yang udah jadi ya paling nambah-nambah dikit aja kali ya. Kalau beli, ya betul. Kalau misalnya perlu lagi, mending rumahnya jual ke Rewai, beli kasih yang lain, bangun ke kita. Benar ya. Benar. Nah, mungkin menarik juga sih ya, menarik sih ini ilmu juga buat gua nih. Mungkin buat yang lain ngedenger juga ilmu ya, bahwa buat ngebangun rumah sebenarnya nggak sesulit itu juga ya. Iya. Nah, jadi gimana nih, ada kata-kata terakhir mungkin saran-saran buat orang-orang yang mau ngebangun rumah dan kenapa harus di SOA, boleh kok disampaikan gimana? Apakah harganya? Ya harga mah saya yakin sih, karena saya benar-benar ini nggak tanpa dibayar nih. Harganya memang udah terbaik lah di kelasnya ya. Maksudnya di kelasnya makan lebih upgrade juga ya kok ya? Iya. Lebih upgrade Iya juga dong. gitu. Heeh. Ya maksudnya ya bener lah pokoknya. Gimana tuh kok? Ya buat teman-teman nih, terutama yang ya pasangan muda atau apa yang baru mau punya rumah, kita kasih tahu jangan takut. Oke. Kita hadir di sini Oke. untuk menyelesaikan solusi masalah-masalah kalian dan memberikan solusi gitu. Kita mah kalau ngobrol nggak usah kita ngobrol sebagai temen, nggak usah profesional harus dibayar apa enggak. Nah, kita juga di sini Kita ketemu sama-sama dulu aja. pengen belajar, pengen dapat ilmu juga, sharing semua gitu loh. Pokoknya pesan gue sih, lu nggak usah takut, tenang aja, semua akan terselesaikan dan pasti dari Tuhan akan selalu dapat Luar biasa lah. Oke, Dari oke. Antoni Nah, gimana nih? Buat yang lagi mau bangun ya, kita di SOA kita kan selalu progres. Oke. Yang tadi dibilang, dan setiap progres itu kita kasih laporan. Jadi untuk beberapa orang kan banyak yang dari kontraktor minta uang dulu setengah, itu bisa hilang gitu. Nah, nantinya. iya, betul. Itu Itu kita kadang nggak paling pernah kayak takutin. gitu. Iya. Kita lah selalu Mintanya by full progress. progress, Jadi ya. DP sisanya kita progres yang bahkan dia bisa lihat. Oke. Jadi lihatnya pun tiap bulan, dan itu pun juga perlu kerjasama dari konsumennya ya. Dia kalau dia nggak pernah datang terus nanti kecewa di akhir ya bingung juga, kita juga. Cuman ya. tapi ya setiap bulan aja luangin waktu, ketika kita kasih laporan kita lihat bareng, di situ kan kelihatan banget tuh, kita jelasin juga di situ. Ini udah sampai mana, kurangnya apa, perlunya apa. Nah itu sih. Jadi sarannya adalah bangunlah di SOA Nah. karena akan mendapat proses dan juga Benar, solusi benar. yang
mereka butuhkan Ya, gitu. belinya di Rewind. Rewind. Balik lagi situ lagi. Ini kok pakai promosi banget ya podcastnya ya. Ya, tapi benar sih maksudnya terakhir dari gue mungkin benar sih, gue juga setuju karena kan tapi balik lagi memang ke orang, mungkin kalau dia kebutuhannya harus langsung tinggal atau harus pindah sebenarnya memang harus mungkin beli yang jadi. Betul. Tapi kalau memang dia mau idealis jangan takut, betul ya kok ya. Betul. Karena intinya kita hadir, maksudnya SOA sih yang saya makan panahnya doang. SOA hadir gitu ya, kita memberikan garansi lah ya yang Betul, terbaik betul. gitu. Oke, thank you banget Coach Thank Stephen you. sama Thank you. Ko Antoni. Thank Mungkin you. Ko Thank Fian you, nggak thank bisa you. hadir ya, Ya, itu arsiteknya ya berarti ya. Betul. Iya. Nah, nanti lain kali mungkin kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Betul. Thank you Kak Antoni dan Coach Stephen. Ya, Sampai thank you. jumpa. Thank you banget. Thank you Jangan lupa Rewind. subscribe siapa ini? Wih, Rainer Kurniawan, channelnya Rainer Kurniawan. Asik. Sip. Ya. Siap.